Saya Isaratul Fadilah dari kelas PPKH 4A, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan melakukan kegiatan penyuluhan dengan media poster menggunakan metode ceramah atau diskusi umum dengan kelompok atau masyarakat sekitar. Nah, saksikan terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teng mriki kula badhe njelasaken namine flu burung. Nah, flu burung niku virus sing ditularaken dugi petik teng menungsa. Teng mriki sedaya nggadah ternak petik nggih. Bebek, petik, menawi burung utawa manuk niku nggadah. Oh nggih lah. Niku kan sakniki niku kathah tiyang keluh kesahe peternak niku terose napa wonten penyakit flu burung. Nah, soale kathah peternak sing gadah unggas. Lah, virus flu burung niku virus sing disebabaken dugi virus influenza tipe A sing biasae niku disebut avian influenza. Lah sakniki niku kathah peternak niku sing boten saged mbedakaken antara gejalane penyakit flu burung kalih penyakit Covid. Nah, sakniki kan niku nggih musim corona. Lah gejalane penyakit flu burung kalih corona niku sami. Salah satune niku demam. Terus sakit kepala, dada sesak, niku salah satu gejalane. Lah niki kan Bapak Ibu sedaya kan gadah ternak. Lah carane ben ngerti sakniki niki kula niki kena virus flu burung napa kena virus corona niku ndang segera dibeto teng rumah sakit menawi teng dokter, mungkin dikonsultasikan. Soalnya ada kendala seperti ini, ada gejala seperti ini begitu. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kula badhe nerangaken ya napa sih cara penularane virus flu burung niku. Salah satune niku ndugi feses ayam sakit. Maksudnya feses ayam sakit niku kotoran ndugi ternake. Dadose nek kontorane ternake niku ngumpul, empun terkumpul sedaya niku segera ndang dibersihkan. Mboten dijaraken teng kandang. Soal niku bisa menyebabkan penularan virus flu burung. Nah, tapi salah satu cara penanggulangannya feses ayam itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk, untuk dijadikan kompos. Makanya kalau kalau kotorannya itu sudah terkumpul, itu segera dikemas atau segera ditanggulangi untuk dijadikan pupuknya. Jangan dibiarkan menumpuk. Karena itu virus akan cepat masuk baik ke ternaknya maupun ke manusianya. Terus yang kedua ada unggas yang terinfeksi flu burung. Jadi kalau ayamnya itu sudah sakit, apalagi terkena virus yang namanya avian influenza, itu mudah menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya perlu adanya kandang itu tidak hanya kandang utama, harus ada 2 kandang. Yang satu digunakan untuk kandang yang ayam sehat, yang kedua itu digunakan untuk kandang khusus buat ternak yang sakit. Nah, namanya kandangnya itu biasanya disebut kandang karantina atau dengan kandang isolasi. Jadi kalau ternaknya itu udah sakit, ada gejala misalkan keluar air liur, terus fesesnya itu tidak seperti biasanya kayak berair dan lain sebagainya, itu segera untuk dipisahkan dari ternak yang sehat biar virusnya itu tidak tertular ke teman-teman dari ternaknya itu sendiri. Nah, salah satu caranya untuk mengobatinya itu bisa menggunakan vaksin. Tapi vaksin itu bisa disuntikkan dengan orang yang memang sudah punya sertifikat yaitu sebagai vaksinator. Kalau misalkan ternak itu memang benar-benar sakitnya parah, itu segera menghubungi penyuluh pertanian terdekat atau dokter hewan terdekat begitu. Terus yang ketiga ada kandang ayam.
kandang ayam ini salah satu cara untuk penularan penyakit itu, yaitu penyakit flu burung. Makanya kandang ayam itu perlu dilakukannya sanitasi. Sanitasi itu pembersihan kandang. Jadi kandang itu tidak dibiarkan sebagai tempat tinggalnya saja. Kandang itu juga harus dirawat, dibersihkan setiap hari. Nah, setiap pagi itu disapu, dibersihkan feses-fesesnya. Tapi tidak hanya itu yang dilakukan. Tempat makan, tempat minum untuk ternaknya itu juga harus dibersihkan. Kalau bisa itu dicuci agar virus yang menempel di situ itu bersih sehingga tidak terjadinya kontaminasi penyakit dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu cara penularannya itu ada sepatu kandang atau disebut dengan sepatu boot. Nah, kalau kita itu memang niat untuk beternak, jadi kita setiap kali ke kandang atau setiap kali akan melihat ternaknya itu harus menggunakan APD yang lengkap. Pencegahan dari virus flu burung. Yang pertama itu harus menggunakan masker lah. Apa maneh sakniki niku kan pandemi nggih ya, Covid. Nah, niku sakjane harus menggunakan masker kan. Nggih sami mawon teng kandang niku apa maneh nek wis ngerti ternake ku sakit, pitike ku sakit, ayame sakit, menawi bebek utawa itike niku sakit, nek teng kandang niku segera menggunakan masker. Ben apa sih kok menggunakan masker? Soalnya agar virus yang ayamnya sakit itu tadi tidak tertular kepada manusianya atau ke peternaknya. Lah sakniki kan kathah tiyang niku sing wis bapak wis kadung semangat ternak sampai lali sembarang kalire ngantek gawe masker gak tahu digawe. Lah iku salah satu carane nggarakno penularannya penyakite lah. Makanya untuk pencegahannya itu harus menggunakan masker ketika di dalam kandang, apalagi ketika ternaknya lagi sakit. Kemudian yang kedua ada hindari kontak langsung dengan unggas. Nah, makanya nek ternak iku mau sakit, sakjane segera dipisahkan dengan antara ternak sehat dengan ternak yang sakit. Nah, ketika ternak itu benar-benar sakit, hindari kontak secara langsung untuk menghindari penularan dari virusnya. Kemudian yang selanjutnya ada cuci tangan setelah kontak dengan unggas. Nah, kalau sudah selesai memberi makan, memberi pakannya, memberi minum ternaknya, habis membersihkan kandangnya, itu segera untuk melakukan cuci tangan agar virus-virus yang tertempel pada tangannya ini itu bisa bersih. Nah, kalau bisa ketika di kandang itu juga menggunakan sarung tangan biar apa? Penularan virus itu tidak langsung menempel pada tangannya. Nah, makanya kalau bisa perlengkapan dari cara beternaknya itu dilengkapi, mulai dari penggunaan masker, penggunaan baju kalau bisa itu menggunakan yang panjang, baju lengan panjang, celana panjang, kemudian menggunakan sepatu boot bukan pakai sendal, biar apa kalau adanya virus itu tidak menempel secara cepat kepada tubuh kita seperti itu. Terus salah satunya itu juga kita harus melakukan penyemprotan. Kalau bisa 1 hari sekali, kalau memang tidak bisa 1 hari sekali ya minimal 3 hari sekali kita melakukan penyemprotan dengan namanya itu desinfektan. Nah, desinfektan itu cara pencegahan biar apa virus-virus itu yang menempel itu bisa rontok. Nah, salah satunya disinfektan itu bisa dibeli ke toko pertanian atau ke toko peternakan. Jadi kita membeli, Pak, Bu, itu beli apa disinfektan. Tapi salah satu caranya biar murah, desinfektan itu bisa digunakan menggunakan Baiklin. Itu bisa Baiklin dengan air, kemudian menggunakan Soklin itu juga bisa. Nah, itu atau Sunlight itu juga bisa. Nah, itu nanti dicampur dengan air kemudian disemprotkan di sekitar rumahnya, di sekitar kandangnya agar itu mencegah masuknya virus baik ke ternaknya maupun ke manusianya. Kemudian ada pola hidup bersih. Pola hidup bersih ini maksudnya pakan untuk ternaknya itu juga sesuai dengan standar nutrisi. Maksudnya misalkan untuk ayam yang umur berapa itu harus
diketahui kandungan nutrisi pakan yang diberikan itu ya seperti apa, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kurang. Kemudian untuk pola hidup sehat dari ternaknya juga jangan lupa makannya itu 4 sehat 5 sempurna biar badannya kita itu kebal dan imunnya itu masih terjaga, sehingga ketika kita kontak langsung dengan ternak itu tidak mudah tertular dengan virusnya. Kemudian kalau bisa ketika setelah pulang dari kandang, ketika sudah merawat ternaknya, kalau pulang ke rumah itu segera untuk membersihkan diri, misalnya mandi dan lain sebagainya, biar virus yang menempel pada tubuh itu juga cepat bersih, sehingga keluarga yang di rumah juga tidak tertular dengan virus-virusnya. Kemudian ada yang terakhir itu masak produk hingga matang. Nah, biasanya ini tuh banyak orang yang menyepelekan masak dagingnya itu kurang matang. Nah, itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri yang ada di dalam dagingnya itu masih belum mati, sehingga ketika dagingnya itu akan dimakan, virus-virus atau bakteri-bakteri itu masih utuh di dalam dagingnya. Maka dari itu kalau masak daging itu yang matang dan yang bersih. Dan cara memilih daging yang baik itu harus sesuai dengan standar nasional. Nah, salah satunya itu asuh, yang biasanya artinya aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kalau memilih daging itu dipilihlah yang aman, sehat, utuh, dan halal. Itu salah satu cara pencegahan dari flu burung. Nah, maka dari itu ketika suatu saat telah mengalami gejala, misalnya seperti kayak demam, seperti kayak sakit kepala, itu tuh segera untuk dikonsultasikan ke dokter atau penanganan kesehatan supaya segera ditangani. Itu memang terkena penyakit flu burung atau lain sebagainya. Karena banyak sekali sekarang orang itu yang beternak tapi tidak mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada dirinya sendiri maupun kepada ternaknya. Terus kalau ternaknya itu memang sakit, itu juga segera ditangani, bisa menghubungi dokter hewan maupun tenaga penyuluh yang ada di sekitar biar segera tertangani dan tidak sampai ada virus yang tertular kepada manusianya. Terus sanitasi itu juga harus dilakukan, mulai dari pembersihan kandang, baik di dalam kandangnya maupun di luar kandangnya. Terus mencuci pakannya itu juga harus dituntaskan. Terus kalau bisa juga harus melakukan penyemprotan desinfektan setiap hari atau 3 kali sehari kalau bisa, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuku santen dateng peken Beringharjo, kula kinten cekap semanten, sedaya lepat nyuwun pangapura. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.